Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah, kita membahas mengenai tipes hari ini pemirsa. Nah, kita langsung lanjut lagi ke Dokter Bella ya. Tapi sebelumnya tadi itu kan disampaikan bahwa antigennya itu akan bertahan 1-12 bulan bahkan lebih. Nah, ini kalau misalnya bagi penderita tipes yang antigennya masih ada di dalam tubuh, kemudian dia terserang demam. Nah, ini demam biasa misalnya katakanlah. Nah, apakah antigen salmonella yang di dalam tubuh yang masih ada tadi ketika dia demam biasa seharusnya menjadi demam tipes atau dia tetap demam biasa, Dok? Jadi untuk diagnosisnya tadi kita kan lihat dari gejalanya dulu ya. Nah, kalau misalnya gejalanya itu memang ada gangguan gastrointestinalnya juga, yang tadi ada mual muntah, sakit perut, terus juga diare atau konstipasi. Nah, itu bisa juga nih jadi mengarah ke tipesnya yang kambuh tadi. Tapi kalau misalnya hanya demam yang tidak spesifik itu hanya sakit tenggorokan, demam-demam awal, kalau misalnya kita periksa si Widal tadi dia masih positif, dia masih akan tetap positif gitu. Maksudnya masih 1/80 ya, tapi kan itu belum menegakkan itu tipesnya balik lagi gitu. Jadi pengobatannya tetap tergantung ya dari gejala yang pada saat pasiennya itu datang. Baik, terima kasih, Dok. Silahkan dilanjutkan lagi, Dok. Oke. Nah, selanjutnya ada juga pemeriksaan yang namanya pakai IgG sama IgM. Ini juga lebih spesifik ya pada karena yang diperiksa itu adalah membran protein luar dari si Salmonella typhi-nya itu sendiri. Nah, untuk awal-awal kita bisa pakai ini juga. Ini kayak tes cepatnya gitu ya. Ini bisa ditemukan pada hari kedua sampai 2-3 hari setelah memang terinfeksi si bakterinya itu. Nah, IgG ini kalau kita periksa ini, nah ini tadi ya. Tadi kan kalau dari Widal katanya 1-12 bulan. Padahal di IgG ini sendiri itu bisa bertahan hingga 2 tahun gitu. Dan IgG ini untuk mendeteksi itu tidak dapat membedakan bahwa apakah dia itu infeksi yang sekarang atau tidak gitu. Tapi pada uji yang tivoid M, nah atau nanti yang terdeteksi itu adalah antibodi IgM-nya, itu lebih spesifik untuk infeksi akut gitu. Maksudnya gimana? Jadi pada saat nanti kan dia ada kayak kontrolnya gitu ya, ada IgG sama IgM. Nah, untuk IgG itu memang antigennya si membran luar protein Salmonella itu memang masih akan ada kurang lebih sampai 2 tahun nih terdeteksi gitu. Jadi tapi si IgG positif itu adalah infeksi lalu gitu, infeksi yang bukan sekarang, bukan yang sekarang lagi kambuh. Tapi kalau misalnya nanti IgM-nya positif, itu barulah ada infeksi early atau infeksi yang sekarang kita positif si salmonellanya gitu. Jadi kalau misal memang pemeriksaannya itu akan positif, bisa juga dua-duanya. Jadi IgM-nya memang ada karena dia sekarang lagi infeksi, dan IgG-nya juga positif karena sebenarnya dulu dia punya riwayat. Makanya pada pasien dengan IgG-nya positif pasti kita akan tanya dulu sebelumnya memang punya sakit tipes ya gitu. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaannya Julia, kalau misalnya hanya IgG-nya aja nih yang terdeteksi, kita lihat lagi gejalanya, apakah memang itu akan mengarah ke tivoidnya yang zaman dahulu kah, yang kemarin-kemarin, atau hanya demam yang lain atau karena infeksi virus misalnya seperti itu. Karena dia belum menandakan adanya infeksi akut nih sekarang, karena IgM itu tadi masih negatif gitu ya. Oke. Nah, terapinya apa? Sebenarnya terapi pada pasien-pasien yang tivoid itu adalah istirahat ya, istirahat yang cukup. Kenapa? Karena memang imunnya biasanya pasien-pasien ini tuh lebih ke malaisenya, jadi kayak dia tuh lemas terus panjang hari gitu ya, karena dari bakterinya tadi. Nah, makanya untuk perawatan umumnya yang perlu itu adalah tirah baring. Jadi benar-benar istirahat yang cukup disertain sama makan makanannya nih, nutrisi-nutrisinya yang di supply gitu ya. Nah, makanya sering juga edukasi pada pasien-pasien yang
tipes ya, kalau bisa makanannya itu yang lembut-lembut dulu gitu ya. Itu kenapa juga, karena takutnya mencegah perdarahan sama perforasi tadi di dalam usus. Oh iya. Karena kan bakterinya tadi itu yang dia paling banyak nih berkumpul di usus gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kerja ususnya kita kurangin, jangan sampai nanti berantem gitu lah ya, istilahnya sampai terjadi perdarahan dan juga perforasi atau pecah gitu si ususnya. Makanya pasien-pasien dengan tifoid itu makannya yang rendah selulosa biasanya ya. Terus juga yang rendah serat juga. Nah, makanya disuruh makan yang apa nih? Bubur lunak, terus juga dietnya diet cair gitu ya. Terus juga nasinya itu kalau bisa nasi yang lembut-lembut dulu gitu. Itu tadi untuk mencegah perdarahan dan juga perforasi. Nah, terus kalau terapinya gimana? Jadi terapinya itu lebih ke terapi gejala yang ada aja atau terapi simptomatiknya. Kalau misalnya pasiennya demam, maka akan kita kasih antipiretiknya, anti demamnya. Kalau ada juga mual muntah spesifiknya akan dikasih juga obat mual muntahnya. Dan karena memang butuh nutrisi akan disuplai juga sama pemberian vitamin gitu. Supaya pasiennya juga mau makan, terus dia juga nggak terlalu lemes lagi kayak gitu. Itu untuk terapinya dari tifoid. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah pasti nih tadi awal sudah pasti memang pasiennya ini adalah tifoid, sudah ditegakkan juga bahwa ini adalah tifoid, maka akan diberikan yang namanya terapi antibakterinya, antimikrobanya. Karena yang menyerang itu tadi adalah si bakteri, maka dikasihlah si antibiotik ya. Nah, antibiotiknya ada beberapa jenis dan pemeriksaan untuk pemberiannya ini sendiri itu harus sesuai dengan resep dokter. Karena jangka waktunya sendiri untuk pemberian dari obat ini juga harus terkontrol seperti itu. Makan dosisnya berapa kali, selama berapa hari itu juga harus terkontrol, dan memang pasiennya nanti kalau udah dikasih ini juga kita lihat nih, follow up lagi gitu, maksudnya gejalanya masih ada atau tidak gitu ya. Jangan sampai nanti udah minum antibiotik, udah ngerasa enak badannya, terus tiba-tiba berhenti seperti itu. Karena memang terapi untuk antibiotik sendiri memang untuk penyakit tipes ini. Nah, atau nanti udah pemberian antibiotik, taunya karena nggak follow up, yang tadi ya berhenti sendiri tiba-tiba, udah ngerasa enakan, ternyata di situ menyebabkan bakteri itu sebenarnya belum sembuh total gitu ya, malah nanti ke komplikasinya gitu. Jadi bakteri-bakteri tadi yang misalnya pengobatannya belum selesai, atau misalnya hanya minum obatnya tidak teratur, atau memang dari awal menyepelekan suatu penyakit itu, karena dia ini bakterinya bisa kemana-mana tadi, terutama juga ke otak ya, itu nanti bisa yang namanya tifoid encephalopathy. Nah, kalau udah sampai ke bakteri, sudah sampai ke otak ini, nanti itu tadi bisa jadi koma, terus penurunan kesadaran pasiennya gitu. Terus kalau misalnya dia sudah memang jumlah bakterinya itu banyak ya, udah banyak, terus juga meningkat juga nanti leukositnya, biasanya kita lihat itu juga bisa menyebabkan yang namanya shock septic gitu. Terus juga kalau misalnya sampai ke hepar tadi, itu juga bisa menginfeksi si hepar kita tadi atau si hati kita tadi. Nah, itu yang menyebabkannya siapa? Ya tadi si bakteri itu tadi, karena dia juga bisa menginfeksi si hepar dan juga si pankreas gitu. Namanya adalah hepatitis tifosa dan juga pankreatitis tifosa. Nah, untuk itu makanya karena ini sebenarnya itu sakit tipes ini tuh sangat banyak sekali ya sebenarnya kasusnya, dan pengobatannya itu bisa langsung diberi ke dokter, nanti akan kita lihat juga diagnostiknya, dan pengobatannya itu memang hanya rutin untuk minum obat, tirah baring, nutrisinya baik ya, jangan sampai akan masuk ke komplikasi atau keadaan yang seperti ini, seperti itu. Baik, ini berarti kalau dilihat kemana-mana juga ya perjalanannya ya dok ya. Kalau misalnya untuk antibiotik ataupun obat-obat resep yang dari dokter itu memang harus untuk dihabiskan ya dok ya. Dan setelah itu tadi Julia juga dengar bahwa harus follow up lagi. Betul. Nah itu jangka waktu ke follow up itu berapa bulan sekali dok?
Untuk follow up maksudnya adalah follow up terapinya, Terapi gitu ya. Follow up terapi kalau misalnya untuk berapa bulan sekali, sebenarnya nanti kita akan ke pencegahannya nih, ya. Kalau kayak pencegahannya itu nanti ke pasiennya sendiri, kalau makan ini yang paling sering bukan hanya makan makanan yang terkontaminasi, tapi dari diri kita sendiri, misalnya makan gak cuci tangan dulu. Oh, iya. Ini yang paling sering sekali ya. Misalnya makanannya nggak kenapa-napa sebenarnya, tapi kita tadi habis megang banyak hal, terus kita tidak personal hygiene, terus kita makanlah pakai tangan juga, ternyata penyebabnya itu adalah tangan kita sendiri. Itu kan kita kadang nggak sadar juga. Nah itu jadi perlu personal hygiene, terus juga kita lihat dari bakteri kan ada di mana aja ya, di tanah ada, dimanapun ada gitu ya. Makanya untuk biar nggak sampai ke kondisi ini, follow up untuk diri sendirinya itu tadi, untuk pencegahannya aja. Kalau untuk pengobatan lebih ke follow up berapa hari kita pakai antibiotiknya, apakah gejalanya sudah berkurang, seperti itu. Baik, semakin menarik sekali ya dokter dan juga pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Nanti kita akan ketemu lagi setelah jeda yang pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito.